Langsung aja kita mulai ya beritanya, artikel beritanya kan studi kasus dari revolusi pendidikan kan di tahun 2025 tentang penggunaan AI, AR, VR, dan blockchain. Blockchain. Kalau menurut gue, kalau kita mulai dari identifikasi tentang kompetensi-kompetensi apa aja yang harus dimiliki sama guru, itu yang pertama pasti si gurunya harus paham sama punya keterampilan digital. Karena kan pembelajaran pasti dimulai sama guru, dipandu sama guru. Apalagi zaman tuh berkembang gitu, dan manusia nggak bisa stuck di zaman yang sekarang aja. Apalagi terus kita udah masuk ke era digital. Semuanya tuh bergeraknya pasti lebih cepat kan, karena digital lebih sat gitu. Nah, jadi guru sebagai orang yang mandu pembelajaran, yang mana revolusi pembelajarannya juga nggak bisa kita cegah, jadi harus bisa adaptasi gitu loh sama perkembangan zaman, supaya SDM-nya juga maju. Dengan guru punya keterampilan dan pemahaman yang baik, menurut gue itu juga bisa bikin guru sebagai pendidik itu bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Itu sih kalau menurut gue. Oke, benar banget ya, apa yang Narisa mungkin bilang juga, yang mana keterampilan digital juga menjadi titik di mana revolusi dan perkembangan dari pendidikan tersebut, sehingga juga dampaknya buat ke depannya bagus. Mungkin tapi di sini gue juga mau masuk atau memberikan pendapat juga, yang mana di sini lebih memiliki pemahaman teknologi dan juga pedagodik yang inovatif, seperti kayak dalam pemahaman kasus tersebut atau kasus yang diangkat dari berita ini. Tentunya juga guru perlu lebih melek juga terhadap di era perkembangan teknologi, yang mana hal tersebut juga seiring berkembangnya teknologi dan juga dunia digital secara perlahan pasti dapat eh, perlunya pemahaman dan penguasaan juga dalam penggunaan platform digital seperti yang berbasis AI dengan menggunakan AI secara bijak, terus AR atau VR-nya, maupun dalam penggunaan blockchain. Karena ketika guru sudah mempelajari dan memiliki hal tersebut, maka juga ia dapat mampu mengintegrasikan teknologi bukan hanya ke dirinya sendiri, melainkan dalam bidang pembelajaran yang ia ampu atau dijelaskan kembali ke dalam kelasnya, semisal dengan penggunaan AI dalam pembelajarannya itu harus secara benar dan bijak juga, sehingga nantinya para siswanya atau yang ia ajarkan maupun dia sendiri dapat lebih bijak dan mencermati dari teknologi tersebut. Terus juga bisa buat ngegunain VR atau virtual reality buat dalam hal proses praktek ataupun hal yang dibutuhkan dalam pendidikan, sehingga pada sistem pembelajaran juga ke depannya dapat berkelanjutan dan juga nyusun strategi yang inovatif dan juga berbasis pada teknologi buat eh, kependidikannya itu. Jadi kita juga bisa merefleksikan secara inovatif dan mengkreasikannya juga menjadi lebih kreatif dan bagus. Sehingga pengalaman belajar juga menjadi lebih adaptif. Mungkin sekian juga kalau ada dari teman-teman yang mau tambahin. Aku izin nambahin yang udah disampaikan sama Tegar ya. Aku setuju banget, guru itu kan harus memiliki pemahaman teknologi. Nah, tapi menurut aku penting juga buat guru tuh nggak cuma paham teknologinya aja, tapi juga harus punya kesadaran tentang etika secara digital. Jadi ketika kita pakai AI, VR, atau platform digital lainnya dalam pembelajaran, guru tuh juga harus mikir apakah penggunaannya ini tuh sudah aman dan etis untuk para siswanya. Misalnya nih, guru kan harus bisa ngejaga privasi data siswanya. Jadi jangan sampai guru tuh cuman asal simpen aja, terus nanti data siswanya nanti tersebarkan kemana-mana gitu kan, karena itu sangat-sangat berbahaya bagi para siswanya.
Terus juga penting untuk guru tuh nggak bikin pembelajaran jadi terlalu bergantung sama teknologi. Karena ya itu kan emang sangat canggih dan sangat bermanfaat ya, dan sangat mempermudah bagi siswa dan bagi kita. Tapi teknologi ini tuh tetap harus dipakai secara bijak dan juga bertanggung jawab. Terus juga yang terakhir menurut aku, guru juga tetap harus terus memiliki semangat belajar karena dunia teknologi ini kan terus berkembang secara cepat. Jadi guru pun juga harus ikut berkembang. Dengan begitu, guru bisa terus beradaptasi dan juga ngasih pembelajaran yang relevan dan aman untuk siswanya. Mungkin itu pendapat dari aku. Terima kasih. Ya, aku izin nambahin dari pendapat teman-teman yang sebelumnya. Selain yang udah disebutin tadi, menurutku juga salah satu kompetensi yang penting itu guru bisa menguasai desain pembelajaran yang memang kreatif dan juga imersif gitu. Imersif ini tuh maksudnya kayak si siswa ini atau siswa tersebut itu merasa bisa terlibat secara langsung kayak seolah-olah tuh mereka berada di situasi yang real gitu. Nah, balik lagi maksudnya tuh guru tuh juga harus mampu gitu untuk bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada kayak misalkan AI, AR ataupun VR gitu untuk uh, membuat pembelajaran itu bisa lebih menarik gitu. Karena kan kita tahu ya kalau misalkan belajar itu nggak cuma dari kelas, nggak cuma dari buku paket yang ada dari sekolah, tapi kita bisa belajar dari berbagai macam teknologi yang ada gitu. Terus juga dengan menggunakan apa namanya kayak AI ataupun AR atau VR itu juga bisa membuat pengalaman belajar si siswa itu dengan lebih menarik, dengan lebih seru ataupun lebih mendalam gitu. Kayak misalnya kalau kita gunain VR itu kita bisa si siswa itu bisa kayak seolah-olah tuh dia ada di dalam apa namanya situs-situs bersejarah kayak lagi mengunjungi situs-situs bersejarah seperti itu. Terus kalau misalkan kayak menggunakan AR itu si siswa ini tuh bisa lebih mudah gitu untuk memahami kayak misalkan kalau dalam konteks matematika kayak lebih mudah untuk bisa melihat bangun ruang dalam bentuk 3 dimensi gitu. Jadi siswa tersebut tuh bisa lebih mudah juga untuk bisa memahami bentuk aslinya kubus ataupun tabung itu seperti apa, terus volumenya dan luas permukaan itu seperti apa gitu. Jadi uh, peran guru ini bukan cuma menyampaikan materi kan, tapi juga harus bisa mereka tuh harus bisa merancang uh, pembelajaran ataupun ya merancang pembelajaran yang memang berbasis teknologi supaya si siswa-siswa ini tuh bisa lebih aktif, terus juga bisa lebih termotivasi ataupun bisa memahami pembelajaran yang disampaikan itu dengan lebih uh, mendalam atau lebih efisien seperti itu. Mungkin pendapatku seperti itu. Gue izin nyampein pendapat juga. Betul banget yang disampaikan teman-teman tadi semuanya. Di sisi lain juga si guru ini harus memiliki kemampuan buat pengelolaan keamanan digital. Yang mana ini tuh di era digital ini kita nggak tahu ya serangan cyber atau lain-lainnya untuk manipulatif data, dimanipulasi pemalsuan data. Nah di sini tuh si guru tuh mesti memahami gitu loh prinsip dasar buat keamanan data ini. Contohnya kayak enskripsi teknologi yang canggih dan juga sistem autentikasi yang ketat. Contohnya kayak bisa pakai sistem smart contract yang mana itu bisa ngebuat membantu memastikan supaya data itu tidak dimanipulasi dan juga diakses secara ilegal. Sehingga itu buat kepercayaan dan juga keabsahan data pendidikan yang mana di sini kompetisinya itu meliputi kesadaran terhadap sebagai bentuk ancaman siber, kemampuan menggunakan teknologi itu juga buat proteksi data-data siswa tadi itu loh. Mungkin sekian sih pendapat aku. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpendapat. Mungkin yang saya dapatkan atau yang saya analisis ada beberapa alasan juga mengenai ketika AI di dalam pendidikan itu yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Cuman yang kita dapatkan itu dampak positifnya gitu. Karena AI kalau kita satukan dalam pendidikan itu dia dapat menjadi tutorial buat siswanya nanti. Sehingga tentunya dengan hal ini siswa itu dapat
mengikuti pembelajaran itu dengan adaptif dan efektif. Kenapa gitu? Saya memberikan suatu contoh. Contoh yaitu ketika siswa lambat dalam memahami materi, misalnya matematika. Nah, AI ini akan memberikan suatu latihan yang sesuai dengan level siswanya. Sehingga AI ini dapat mengatur ritme belajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, keuntungannya bagi guru yaitu guru itu dapat mengefisiensi waktunya tanpa dia harus memberikan penjelasan lebih panjang. AI itu udah memberikan latihan yang sesuai dengan kebutuhan si pelajar ini gitu. Selain itu juga guru itu dapat mengefisiensi waktunya dalam mengkoreksi ujian, administrasinya, serta membuat materi tambahan dengan AI ini. Dan lebih pentingnya AI ini dalam pendidikan itu kita sebagai siswa itu dapat mengambil materi ini dalam waktu atau akses materi ini dalam tanpa batas gitu, dalam waktu tanpa batas. Dalam artian kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun gitu. Apalagi lebih-lebihnya kalau kita satukan dengan IR dan PR gitu. Mungkin itu sih analisis dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya mengenai analisis selanjutnya. Gue setuju juga sih dari JK apa yang dia bilang, pemanfaatan teknologi seperti AI, dan juga tadi itu yang sempat disinggung AR dan VR. Jadi beberapa analisis juga melihat bahwa pembelajaran interaktif ini bisa digunakan atau dimanfaatkan melalui teknologi seperti AR atau VR juga. Nah, beberapa siswa itu berminat ketika mereka merasakan langsung, seperti tadi yang Sabila bilang juga, bahwa mereka bisa mengunjungi langsung kerajaan Roma dan belajar bagaimana pendahulu-pendahulunya itu menimba ilmu dan berdiskusi secara langsung. Nah, selain itu juga ada analisis menyatakan bahwa em, bahwa siswa juga mereka sering merindukan atau suka pembelajaran langsung dan interaksi langsung dengan guru di kelas. Jadi bukan hanya patokan ER/PR saja untuk belajarnya itu nanti jadi lebih interaktif, tapi mungkin digabungkan dengan pembelajaran secara langsung. Mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan. Oke, izin masuk ya. Tadi sempat disinggung tentang keamanan. Nah, kalau bicara soal keamanan sendiri di bidang pendidikan tuh kita ada yang namanya teknologi blockchain. Nah, jadi blockchain ini mekanismenya kayak gini, teman-teman. Yang berbasis blockchain ini merupakan basis dari data-data yang canggih, transparan, terdesentralisasi, dan juga terdistribusi, dan sifatnya itu tidak dapat diubah. Karena sifatnya terdesentralisasi dan dilindungi oleh enkripsi, ini tuh membuat data yang tersimpan di dalamnya itu tuh sulit untuk dipalsukan. Salah satu pengimplikasiannya sendiri dalam bidang pendidikan itu contohnya seperti verifikasi ijazah ataupun sertifikat kelulusan. Karena blockchain tidak dapat diubah seperti sifatnya tadi, verifikasi ini menjadi lebih mudah dan anti dari pemalsuan. Suatu rekrut ataupun suatu instansi juga dapat memverifikasi apakah ijazah atau sertifikat itu asli atau tidak, tanpa harus ke sekolah ataupun ke universitas untuk memverifikasi data tersebut. Mungkin ada yang teman-teman ingin sampaikan lagi lainnya. Oke, izin menambahkan. Jadi selain keunggulan-keunggulan yang disebutkan tadi, tetapi dalam penggunaannya ada juga keterbatasan ataupun kekurangannya. Contohnya seperti penggunaan AI dalam pendidikan memang membantu guru dan membuat pembelajaran lebih adaptif. Tapi kelemahannya itu terletak pada keterbatasan dalam memahami aspek emosional siswa serta adanya kesenjangan akses teknologi. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi AR atau VR ini juga membawa pengalaman belajar yang lebih nyata dan menarik. Tetapi kendalanya terletak pada mahalnya perangkat, keterbatasan materi, bisa diajarkan, dan potensi masalah kesehatan bila digunakan yang berlebihan. Lalu, sementara blockchain ini menawarkan transparansi dalam bentuk verifikasi dokumen pendidikan, meski masih terkendala biaya implementasi dan belum banyak memberi pengaruh langsung pada proses belajar mengajar. Oke, ada yang bisa dilanjutkan lagi? Oke, nah tadi kan setelah teman-teman tadi menjelaskan tentang
kasus dan juga analisisnya. Mungkin di sini saya akan lanjut tentang strategi konkret ya yang bisa membantu guru itu menghadapi transformasi dari ITEK tadi. Nah, menurut saya pribadi, salah satu strategi yang bisa banget bantu si guru tersebut tuh menghadapi transformasi teknologi pendidikan ini lewat pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi. Kenapa? Karena teknologi kayak misalnya AI sama AR, VR itu kan terus berkembang semakin lama. Nah, jadi guru tuh juga perlu belajar gimana cara manfaatin teknologi itu nantinya di kelas. Nah, terus juga penting kalau misalnya ada workshop bareng pengembangan iptek, jadi guru tuh nggak cuma belajar teori, tapi juga bisa bikin materi yang interaktif dan juga lebih menarik buat siswa tersebut. Nah, yang nggak kalah pentingnya ini membantu apa ya, membangun komunitas antar guru. Dengan adanya komunitas ini, si guru itu bisa saling sharing pengalaman, kasih solusi kalau misalnya ada kendala teknologi, dan pastinya bisa sama-sama inovasi terus. Jadi guru tuh nggak jalan sendirian, tapi bareng-bareng menghadapi perubahan ini. Mungkin sekian, yang lain mungkin ada yang ngasih pendapat. Oke, mungkin eh, saya izin memberikan pendapat. Tadi solusi yang disampaikan oleh Naya sebenarnya udah cukup bagus. Saya ingin menambahkan ide yaitu membangun pusat inovasi EdTech di sekolah maupun di kampus. Jadi tempat ini tuh bisa menjadi kolaborasi, menjadi laboratorium ide di mana guru mencoba pembelajaran berbasis AI atau IR atau VR atau blockchain. Sementara siswa ini terlibat dalam proyek yang nyata dan mengasah kreativitas dan keterampilan seperti abad 21. Jadi sekolah ini tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga pencipta solusi yang inovatif. Nah, contohnya kalau di SMA atau di SMK, pusat ini tuh bisa digunakan untuk simulasi medis atau teknik dengan IR atau VR, lalu berkolaborasi dengan startup EdTech, sehingga sertifikat kompetensinya ini berbasis blockchain. Nah, kalau di universitas, pusat ini tuh bisa membantu mahasiswa membangun portofolio digital dan menggunakan AI learning asisten yang menyesuaikan materi dengan kemampuan mereka. Jadi dengan cara ini, sekolah dan kampus ini dapat benar-benar menjadi pusat lahirnya ide-ide kreatif yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Makasih buat Naya sama Siva karena tadi udah ngasih solusi. Mungkin izin nambahin. Jadi kalau dari aku sendiri adanya tutor pintar berbasis AI. Jadi penggunaan AI dalam pendidikan dapat dimaksimalkan dengan menghadirkan tutor digital yang tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga mampu merespon kondisi emosional siswa. Tutor ini dapat mendeteksi ekspresi wajah, pola ketikan, hingga tanda-tanda kelelahan, lalu menyesuaikan metode pengajaran secara real time. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih manusiawi meskipun berbasis teknologi. Implementasi strategisnya adalah melalui integrasi teknologi pengenalan emosi pada platform e-learning lokal, pengembangan modul adaptif yang mampu merespon kebutuhan berbeda dari setiap siswa, serta evaluasi berkala melalui umpan balik dan data performa belajar. Mungkin dari yang lain boleh nambahin. Oke, mungkin dari aku juga izin menambahkan. Tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa perkembangan teknologi ini menurut aku bisa dimanfaatkan sama guru-guru buat ngadain strategi pembelajaran yang sifatnya immersive learning. Nah, mungkin bahasa gampangnya kalau bicara tentang immersive learning itu, intinya itu adalah pembelajaran yang emang sifatnya itu berbasis pengalaman. Jadi harapannya dengan ada teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk menerapkan strategi ini. Jadi siswa tuh nggak cuma duduk, dengerin materi, terus catat, tapi mereka juga bisa benar-benar hadir buat terlibat langsung sama proses pembelajaran. Nah, mungkin untuk implementasinya itu juga udah dijelaskan dan disempurnakan oleh rekan-rekan saya yang lain tadi ya, seperti menerapkan AR dan VR untuk simulasi, terus juga menerapkan menggunakan AI untuk membantu belajar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya esensi dari immersive learning ini siswa itu diharapkan benar-benar bisa ikut terjun langsung gitu, menghadirkan pengalaman belajar si siswa yang lebih interaktif dan memorable dari sisi siswanya. Nah, untuk strategi immersive learning ini, kalau dari sisi gurunya itu juga penting banget. Jadi peran guru di strategi immersive learning ini harapannya bisa jadi desain pengalaman pembelajaran untuk siswanya. Jadi nanti guru nih yang akan mengatur alur pembelajaran aktivitas si siswanya.
Jadi bukan sekedar apa ya? Jadi kayak bukan sekedar si siswanya itu menggunakan teknologi, serasulan sama teknologi, tapi juga bisa tetap memaknai dari nilai-nilai pembelajarannya mereka. Nah, mungkin dari aku juga sekian. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menyempurnakan, dipersilakan. Oke, baiklah. Kayaknya udah banyak ya tadi dari teman-teman semua yang sudah memaparkan dari kenapa guru ini harus bisa apa, kemudian dampak positif dan negatifnya juga sudah dipaparkan secara banyak. Jadi teman-teman juga sudah banyak berpendapat serta dampak negatifnya dan juga bahkan hingga ke solusinya ya tadi kita bahas. Nah, izin menyimpulkan kali ya karena udah lengkap juga. Jadi terus berkembangnya zaman ini kayaknya ya menuntut gitu para guru untuk menguasai skill baru yang mungkin mereka ini sebenarnya pun nggak pernah dapat selama mereka menempuh pendidikan sebelum jadi guru itu. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri ya bagi seorang guru yang mana harus mempelajari lagi itu apa yang nggak dia dapat di bangku perkuliahannya misal. Karena revolusi pendidikan tahun 2025 ini itu menghadirkan teknologi-teknologi terbarukan yang sangat canggih gitu ya, seperti AI, kemudian AR atau juga VR dan juga blockchain yang mana mewajibkan gitu, para guru untuk terampil dalam kompetensi digital, kemudian dalam etika digital serta mampu merancang pembelajaran yang juga imersif serta kreatif. Nah, teknologi terbarukan ini seperti AI, VR, dan juga blockchain jelas ya memberikan banyak dampak positif dalam pendidikan. Ya, dengan AI kita dapat mempersonalisasi pembelajaran. Dengan AR atau VR kita dapat menawarkan pengalaman nyata dalam belajar kepada siswa. Kemudian blockchain kita bisa gunakan untuk menjamin keaslian sebuah dokumen seperti halnya sertifikat ya agar tidak dipalsukan ataupun ya dikasuskan ya seperti yang kemarin-kemarin. Nah, tapi jangan lupa dari banyaknya dampak positif yang diberikan oleh teknologi terbarukan ini, pasti akan ada dampak-dampak negatif juga yang ikut mengiringi dan itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, dan juga kita juga masih banyak tantangan ya, apalagi di Indonesia ini kita sangat merasakan bahwa pendidikan kita masih semi tradisional, nggak modern-modern banget, tapi nggak tradisional-tradisional banget. Nah, yang jelas teknologi terbarukan seperti ini memerlukan investasi yang begitu besar, ya, itu berkaitan dengan biayanya. Kemudian kesenjangan akses yang mana kita tahu ada yang namanya daerah 3T. Nah, itu yang belum terjamah mungkin sama sekali oleh teknologi. Beda dengan halnya kita yang ada di ibu kota yang apapun berkaitan dengan teknologi. Nah, ataupun juga kesiapan SDM-nya itu sendiri ya. Terkadang kita juga agak sulit untuk beradaptasi dari sistem pendidikan kita yang sekarang menjadi AI itu nanti mungkin akan ada beberapa tantangan gitu yang mengharuskan SDM itu benar-benar siap untuk merevolusi yang namanya pendidikan. Kemudian untuk solusinya, ya solusi-solusi inovatif seperti pelatihan berkelanjutan, ya tadi disebutkan oleh Siva disebutkan pusat inovasi EdTech dan juga pengembangan tutor AI yang juga empatik dan memperhatikan kondisi dari siswa itu tersebut harus tetap terus dikembangkan dan juga diawasi. Jadi jangan hanya dikembangkan tapi tidak diawasi ya, karena itu akan malah menimbulkan dampak negatif. Ya, agar hal itu dapat membantu untuk mentransformasi yang namanya pendidikan agar lebih adaptif dan juga relevan di era digital ini secara maksimal. Baik, itu mungkin kesimpulan yang saya dapat ya dari diskusi teman-teman pada siang hari ini. Saya kembalikan lagi ke Narisa. Oke, mungkin kita udah sama-sama punya pemahamannya sama. Sepakat juga sama kesimpulan akhir yang sama. Mungkin sekian kali ya hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai studi kasus revolusi pendidikan di tahun 2025. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Terima kasih.